Kemudian apabila seseorang tidak menemukan air, ya, ini pergi misalkan safar, kemudian dia mau berwudu tidak menemukan air, ya, maka dia bertayamum, maka bolehlah baginya membaca Al-Quran dengan tayamum. Tapi jika dia berhadas, setelah demikian kalau dia berhadas setelah tayamum tadi, ya, maka dia tidak diharamkan membaca Al-Quran, ya, karena diibaratkan dia itu seperti sudah mandi kemudian dia berhadas, ya. Jadi sama aja atau tidak ada perbedaan apakah dia bertayamum itu karena ketiadaan air ketika dia ada di tempatnya atau dia sedang dalam perjalanan, maka boleh baginya membaca Al-Quran setelah bertayamum. Dan juga kalau dia sudah bertayamum, dia berhadas kecil, maka boleh baginya membaca Al-Quran. Imam Nawawi mengatakan, ya, sebagian ulama Asy-Syafi'i, ya, berpendapat, ya, jika ada seseorang dalam keadaan hadir, ya, dia tidak melakukan safar, kemudian dia sholat dengan tayamum, ya, kemudian dia membaca, ya, dengan tayamum dalam sholatnya, maka tidak boleh dia membaca Al-Quran di luar sholat, ya. Tapi ini kata Imam Nawawi, pendapat yang sahih, dia boleh membacanya di luar sholat, karena tayamumnya itu, ya, sebagai pengganti dia mandi, ya. Jadi kalau ada orang berjunub, dia mau mandi, ya, mandi wajib, tapi tidak mendapatkan air, tidak menjumpai air, setelah cari kemana-mana nggak jumpa air, kering, ya, kemudian dia bertayamum, kemudian dia sholat. Selepas dia sholat, dia boleh membaca Al-Quran, ya, tapi dengan catatan dia tidak memegang Al-Quran, ya, karena dia tayamumnya hanya untuk sholat, ya. Kalau dia membaca Al-Quran, tayamum lagi, ya. Begitu juga kalau dia tayamum kemudian berhadas, dia boleh membaca Al-Quran, ya, tapi tidak boleh memegang Al-Quran. Kalau orang yang berjunub bertayamum, kemudian dia lihat ternyata ada air, maka wajib baginya menggunakan air, ya. Dia tidak boleh menggunakan debu untuk bertayamum, ya. Karena kalau dia mendapatkan air, maka diharamkan atasnya membaca Al-Quran dan perkara-perkara lain yang diharamkan dalam keadaan berjunub, sehingga dia mandi wajib, ya.
kalau ada seseorang bertayamum, kemudian dia sholat, lalu dia membaca Al-Quran, kemudian dia bertayamum lagi karena hadas, ya, berhadas, atau untuk sholat fardu yang lain, ya, atau untuk perkara yang lain, maka tidak diharamkan baginya membaca Al-Quran. Ini adalah pendapat yang sahih, mazhab yang sahih yang dipilih, ya. Tapi kalau orang yang berjunub ini, ya, berjunub tidak menjumpai air, ya, dan juga tidak menjumpai debu, ya. Jadi dia ini tidak dapat air, tidak dapat debu, ya. Tidak bisa mandi, tidak bisa bertayamum, ya. Jadi apabila seseorang dalam keadaan berjunub, dia tidak menjumpai air dan juga tidak menjumpai tanah berdebu, ya, maka dia melakukan sholat, ya. Dia harus sholat untuk menghormati waktu. Ini untuk menghormati waktu, ya. Dia tidak boleh meninggalkan sholat. Jadi sholatlah dia dalam keadaan tidak ada air, tidak ada tayamum, ya, tidak ada wudhu, tidak ada mandi, tidak ada tayamum, sholatlah dalam keadaan seperti itu sebagai penghormatan waktu sholat, ya. Kalau nanti dia pergi ke tempat lain jumpa air, dia ulangi lagi sholatnya, ya. Dan diharamkan baginya, ya, kalau karena tidak ada tayamum tadi, maka diharamkan baginya membaca Al-Quran di luar sholat, ya. Dan juga diharamkan baginya membaca di dalam sholat selain Al-Fatihah. Jadi dia baca Al-Fatihah saja, ya. Karena kalau dia tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah, ya. Jadi dia hanya baca sholatnya adalah yang wajib-wajib saja, ya. Baca Al-Fatihah, baca At-Tahiyat, ya. Yang wajib-wajib lah, ya.